Waduh, ada apa ini? Kok Hamas malah lobi Indonesia? Lalu gimana dong para bowo? Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk, dan maut, dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya Sobat Waras, hari ini ada topik yang menarik, ya, datangnya dari Timur Tengah dan terlebih khusus dari Gaza, di mana kita tahu sendiri bahwa saat ini antara Israel ya dengan Hamas itu ada pertukaran sandera. Dan yang uniknya kawan-kawan, ya, Hamas kok ya mereka nggak mau menampung warga yang atau sandera yang telah dibebaskan oleh Israel. Malah mereka meminta supaya atau melobi Indonesia supaya menampung tahanan-tahanan yang dibebaskan oleh Israel. Ada apa dengan Hamas? Ya, kok malah ketika kemarin Donald Trump ingin mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia sekitar 2,5 juta, ya, mereka menolak. Termasuk Indonesia juga menolak untuk merelokasi warga Gaza ke Indonesia. Nah sekarang kawan-kawan, Hamas malah meminta Indonesia untuk menampung para penjahat, ya kawan-kawan, yang dibebaskan oleh Israel dalam pertukaran sandera. Ada apa di balik rencana ini kawan-kawan? Ya, para sampah-sampah ini ingin direlokasi ke Indonesia. Ya, karena Israel itu tidak mungkin sembarang menangkap warga Gaza kalau mereka tidak melakukan kriminal. Tapi kenapa mereka setelah dibebaskan oleh Israel malah Hamas tidak mau menampung mereka di Gaza, malah ingin merelokasinya ke Indonesia? Why? Dan apakah Indonesia mau? Kita pun nggak tahu kawan-kawan ya, karena saya belum mendengarkan kabar dari Pak Prabowo. Apakah Prabowo mau menampung para tahanan-tahanan ini atau para sandera yang telah dibebaskan oleh Israel ini? Nah oke deh, untuk lebih jelasnya bagaimana informasi lengkapnya, langsung saja kita simak. Dan sebelumnya ucapkan terima kasih kawan-kawan yang sudah support Pavel. Puji Tuhan, hari ini saya informasikan ada yang mengirimkan persembahan kasih ke rekening BCA sekitar Rp300.000, dan juga di rekening Mandiri tidak ada, di BRI saya belum tahu apakah ada atau tidak. Nanti kalau ada waktu baru saya ke bank untuk print ya buku rekeningnya. Terima kasih kawan-kawan, support terus Pavel dalam pelayanan yang sedang Pavel kerjakan. Anda bisa mensupport kami lewat nomor rekening ada di layar kaca. Salam waras, God bless you and bye-bye. Sobat Waras, ini informasi lengkapnya ya. Ini informasinya diliput ya oleh beberapa media, tapi saya baca dari sini saja. Jadi ceritanya Hamas itu lobi Indonesia agar bersedia tampung tahanan Palestina yang dibebaskan Israel. Pertanyaan saya, kenapa mereka harus ditampung di Indonesia? Kenapa mereka tidak biarkan saja hidup di Gaza? Ada apa? Giliran kemarin Trump minta supaya Indonesia siap menampung warga Gaza, kok kalian menolak? Ya, ini giliran sandera yang dibebaskan Israel malah diminta ditampung di Indonesia oleh Hamas. Sebenarnya gimana sih? Ya, giliran yang XX ya, ini menurut saya para penjahat ini kawan-kawannya, karena Israel itu tidak pernah memenjara warga Palestina dengan sembarangan, kecuali mereka melakukan kasus kriminal. Ya, berarti para penjahat-penjahat ini ingin ditampung di Indonesia. Gimana coba ini? Aduh, ini kita lihat informasi lengkapnya ya. Ini Gaza. Hamas dilaporkan telah melobi sejumlah negara, termasuk Indonesia,
agar bersedia menampung para tahanan Palestina yang dibebaskan Israel berdasarkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Pakistan menjadi satu dari 4 negara yang telah setuju untuk menampung para tahanan Palestina, menurut laporan kantor berita Palestina Quds Pers, yang dekat dengan Hamas. Fase awal gencatan senjata selama 6 minggu yang mengakhiri perang selama 15 bulan mencakup penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza Tengah dan pengembalian warga Palestina yang mengungsi ke Gaza Utara. Di antara komponen utama kesepakatan tersebut adalah Hamas akan membebaskan 33 sandera Israel, termasuk semua wanita, tentara dan warga sipil, anak-anak dan pria berusia di atas 50 tahun. Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan 30 tahanan Palestina untuk setiap sandera sipil dan 50 tahanan Palestina untuk setiap tentara wanita Israel yang dibebaskan Hamas. Gerakan Hamas saat ini sedang dalam pembicaraan dengan beberapa negara untuk mendapatkan persetujuan untuk menampung tahanan yang dibebaskan lainnya. Tulis kantor berita Palestina mengutip seorang pejabat Hamas sebagaimana dikutip dari Arab News pada Selasa tanggal 4 bulan 2 2025. Negara-negara yang telah setuju untuk menerima mereka sejauh ini termasuk Turki, Qatar, Pakistan, dan Malaysia. Lanjut laporan tersebut. Waduh, Malaysia nggak tobat-tobat ya. Malaysia perasaan baru aja gaduh ya gara-gara pengungsi Palestina ya. Laporan itu mengatakan 99 tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel telah dideportasi ke Mesir. Dengan 265 orang diharapkan akan dibebaskan setelah selesainya tahap pertama proses pembebasan. Loh, kenapa para tahanan yang dibebaskan oleh Israel malah dideportasi? Kok malah disuruh tinggal ke negara lain? Kenapa mereka tidak diperbolehkan tinggal aja di Gaza? Ini ada apa ini kawan-kawan? Kok para penjahat-penjahat ini malah disuruh tinggal ke luar negeri? Malah disuruh tinggal di Indonesia? Ini nggak beres ini kawan-kawan ya. Disebutkan bahwa 15 tahanan Palestina diharapkan tiba di Turki pada hari Selasa dari ibu kota Mesir, Kairo. Hamas imbuh laporan tersebut juga sedang berunding dengan Aljazair dan Indonesia untuk menampung para tahanan Palestina. Tunisia sejauh ini menolak menjadi penampung, sedangkan Indonesia belum berkomentar. Tunisia ini cerdas ya, ngapain menampung penjahat ya. Laporan Quds Pers muncul di tengah-tengah negosiasi yang akan dimulai pada Selasa mengenai kesepakatan untuk tahap kedua perjanjian gencatan senjata yang akan membebaskan para sandera Israel yang tersisa dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Wilayah Palestina meliputi jalur Gaza dan tepi barat termasuk Yerusalem Timur telah diduduki oleh Israel sejak 1967. Perang terbaru di Gaza dimulai setelah sekitar 1.200 warga Israel tewas dan 251 orang dibawa ke Gaza sebagai sandera ketika Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan itu memicu serangan militer besar-besaran Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina, kata Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas. Perang itu juga telah menyebabkan kerusakan yang meluas di wilayah yang padat penduduk itu, di mana ribuan sekolah, rumah, dan rumah sakit yang telah dihancurkan oleh pengeboman Israel yang tiada henti. Ini benar-benar aneh kawan-kawannya. Ini benar-benar aneh. Kemarin ketika Netanyahu akan mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia, sambil Amerika akan membangun kembali Gaza, warga Konoha nggak mau, dan katanya klaimnya bahwa warga Gaza pun tak mau. Nah, ada apa ketika para sandera dibebaskan oleh Israel malah disuruh tinggal di Indonesia? Nah, kenapa mereka nggak boleh tinggal di Gaza?
ada apa? Ya, padahal kita tahu ya para tahanan-tahanan Palestina ini mereka adalah orang-orang jahat. Mereka adalah orang-orang yang telah melakukan kriminal. Mereka ditangkap ya oleh Israel. Loh sekarang ketika mereka dibebaskan malah mau ditaruh ke Indonesia. Ini nggak beres kawan-kawan ya. Luar biasa nih kawan-kawan. Bagaimana menurut kalian ya? Apakah Indonesia akan menerimanya? Ya sepertinya iya sih. Apalagi yang meminta adalah majikan ya. Apalagi yang meminta adalah Hamas. Pasti mereka, oke Hamas, kami akan siap menampung warga Palestina. Hamas, terima kasih Hamas ya gitu. Karena mereka sepertinya begitu cinta sama Hamas. Ya, kalau Amerika yang minta mereka tolak. Tapi kalau Hamas yang minta sepertinya mereka mau kawan-kawan. Ya kita tunggu saja ya, informasi. Nanti kalau ada informasi saya akan update kepada kita semua. Apakah Indonesia mau menampung para tahanan-tahanan ini? Ya, dan berikan komentar Anda gimana? Menurut Anda boleh nggak mereka ditampung di Indonesia? Ya, sedangkan gas LPG 3 kilo aja masih ribut, gimana mau menampung warga Gaza ini? Aduh, puyeng di gua. Oke deh, salam waras ya semuanya.